warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Winda Permatasari dengan NIM B1A122456. Pada kesempatan kali ini, saya akan mengumpulkan tugas video guna memenuhi UAS pada mata kuliah Manajemen dan Kepemimpinan. Nah, pertanyaan yang pertama yaitu refleksi tipe kepemimpinan mana yang cocok dengan diri sendiri. Nah, tipe kepemimpinan yang cocok dengan diri saya sendiri yaitu tipe kepemimpinan demokratis, di mana saya lebih menekankan kepada demokrasi dan partisipasi aktif antara berbagai pihak dalam pengambilan keputusan. Saya juga lebih menyukai komunikasi dari berbagai arah sehingga saya dapat mendengarkan serta memberikan umpan balik dalam pengambilan keputusan. Nah, dalam hal ini saya juga lebih sering mendorong teman-teman saya untuk ikut serta berpartisipasi aktif dalam kelompok dan juga memberikan rasa tanggung jawab masing-masing. Sehingga saya juga lebih sering menghargai dan memberikan pendapat pada saat pengambilan keputusan. Nah, contoh tipe kepemimpinan yang saya gunakan dalam sehari-hari yaitu seperti pada saat saya membuat tugas kelompok. Nah, di mana pada saat pengerjaannya di sini saya lebih menyukai demokrasi antara berbagai pihak sehingga saya dapat mendengarkan saran dan pendapat dari teman-teman saya. Jika teman-teman saya tidak atau kesulitan dalam melakukan tugas yang dikerjakan, maka saya akan membantu rekan saya sehingga kami dapat menyelesaikan semua tugas kami bersama-sama dengan deadline yang telah ditentukan. Nah, tipe kepemimpinan yang akan saya kembangkan di masa depan yaitu tipe kepemimpinan situasional, di mana saya harus lebih bisa menyesuaikan diri saya dengan sesuai kondisi dan situasi yang akan saya hadapi dengan tim dan organisasi saya. Nah, di sini yang pertama saya harus lebih bisa mengarahkan, di mana sebagai pemimpin saya harus lebih bisa memberikan instruksi yang jelas tentang apa yang harus dilakukan dan bagaimana melakukannya. Yang kedua yaitu saya harus lebih bisa memberikan arahan dan motivasi serta dukungan kepada rekan saya. Yang berikutnya yaitu saya harus berpartisipasi aktif dalam pengambilan keputusan. Nah, saya harus mendengarkan semua saran dan pendapat dari semua rekan saya dan kemudian memutuskan keputusan bersama. Nah, berikutnya yaitu mendelegasikan, yaitu memberikan tanggung jawab kepada semua rekan saya dengan yang sudah kompeten dan termotivasi dengan leadership wishlist yang akan saya kembangkan di masa depan yaitu pada perusahaan startup, di mana di sini saya lebih berfokus kepada perusahaan yang tangguh dan terpercaya di masa depan. Nah, misalnya vintage, di mana target saya yaitu memberdayakan jutaan penggunaan melalui layanan cepat, mudah dan terjangkau. Contohnya seperti kopi kenangan. Nah, startup di bidang ini menggabungkan teknologi dengan bisnis kopi. Di sini saya ingin sekali berhasil memberikan meluaskan jaringan di mana saya dapat membangun kafe di berbagai kota. Nah, visi yang ingin saya kembangkan di masa depan yaitu menjadi perusahaan dengan finansial yang memberdayakan 50.000 maupun 100.000 pengguna lebih di negara dalam 5 tahun ke depan. Nah, di mana saya lebih mendukung dan fokus dengan inovasi produk saya sehingga dapat menjadi target di pasaran dan memiliki banyak peminat. Nah, juga saya memiliki arah dan tujuan startup di mana melalui proses strategis yang melibatkan analisis pasar, kebutuhan pelanggan, dan visi jangka panjang perusahaan. Nah, tujuan saya yaitu harus lebih spesifik, terarah, terukur dan memiliki relevan dengan misi seperti memperluas jangkauan pasar, meningkatkan kepuasan pelanggan, dan mengembangkan teknologi baru sehingga mudah diperoleh dan dikuasai oleh khalayak umum. Nah, strategi dalam pengelolaan pegawai agar mengikuti visi dan mencapai tujuan yaitu saya harus lebih mendengarkan dan berkomunikasi dengan jelas dan konsisten dengan seluruh tim
agar memahami dan merasa terlibat dalam perusahaan yang saya kelola. Kemudian saya harus menerapkan sebagai pemimpin yang inspiratif dan partisipatif serta mendorong inovasi dan kolaboratif, sehingga saya tidak memberatkan rekan saya jika ingin membuka, dan juga saya tidak ingin memberatkan pegawai-pegawai saya sehingga mereka dapat kerja dengan santai dan mendapatkan gaji di atas maupun UMR. Nah, selanjutnya saya juga akan memberikan pelatihan dan mengembangkan keterampilan agar pegawai saya dapat mampu beradaptasi dengan perubahan teknologi dan pasar. Dan juga saya paling utama mengutamakan bahwa setiap pegawai harus memiliki etika dan rasa sopan kepada setiap pelanggan, sehingga setiap pelanggan yang membeli produk saya maka mereka akan kembali lagi dan membeli lagi. Dan juga saya akan menciptakan budaya kerja yang mendukung kreativitas, keterbukaan, dan penghargaan bagi individu maupun tim saya yang berhasil mencapai tujuannya. Nah, sekian yang dapat saya sampaikan. Semoga video saya dapat bermanfaat dan dapat memenuhi UAS pada mata kuliah Manajemen dan Kepemimpinan. Terima kasih kepada Ibu dosen Ibu Laila, dan sekian dari saya. Saya tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.